Speak Cinematic. Dan ini adalah episode ketiga. Yoi. Senang banget seperti biasa saya Joe Taslim bisa nemenin kamu semuanya. Yoi, Joe Taslim versi cepak. Versi cekak ya kan? Yoi. Versi cekak banget. Kalau ini Joe Taslim, aku Jojo aja. Ya Bu, Jojo lapar Bu. Jojo pulang Bu. Oke, dan senang banget tentunya ya kita berdua bisa balik lagi. Ini adalah episode ketiga yang dimana kita bakal ngomongin satu film yang barusan kita juga tonton nih kemarin. Yes, dan ini adalah judulnya adalah Pelukis Hantu. Yes. Yoi, Tadi editornya dia agak seremin gitu ya. Dikasih petir-petir gitu apa gitu. Oke, kenapa kita ketawa-ketawa meskipun judulnya Pelukis Hantu kayak Iya. gitu, tapi ini adalah film yang juga. Benar. Kayak ceritanya gimana sih, Mamsu? Jadi tuh di sini ada seorang pelukis gitu, dia pelukis hantu, kayak yang ada di TV-TV nih, kayak ada yang di TV-TV dia melukis hantu, tapi di sisi lain dia itu kerasukan gitu pada saat proses melukis seperti itu. Dan ini tuh kayak sebuah sindiran juga sih kayaknya ya. Kayaknya kayak kalau dilihat itu kayak sindiran untuk stasiun TV gitu sih. Seperti itu. Itu value-nya kali ya. Dan ada beberapa apa sih poin yang bisa kita tangkap di situ. Kayak salah satunya adalah memang banyak banget nih ya kan sindiran-sindiran dari stasiun TV yang biasanya kayak gini toh banyak toh settingan yang dibuat kayak gitu sih. Itu yang pertama. Yang kedua ada beberapa value juga nih kalau aku lihat kayak misalnya pesan kasih sayang keluarga gitu. Oke, ya ada benar. Terus kemudian juga tentunya apa sih romance juga romance ada dua orang yang lagi jatuh cinta gitu kan. Yang dipertemukan gara-gara itu gitu. Iya, benar. Karena si tokoh utamanya kan sebenarnya kan dia kan pelukis ini kan, pelukis konvensional biasa aja. Iya, kan? pelukis biasa, pelukis kayak pada umumnya gitu sih. Cuman karena harus memenuhi kebutuhan televisi untuk konten melukis hantu, akhirnya dia jadi pelukis hantu. Dan akhirnya malah menemukan satu sosok hantu yang ternyata itu juga masih nyambung dengan dirinya gitu. Iya benar, dan ternyata itu sosok hantunya adalah titik. Ya. Kalau misalnya penasaran lihat aja. Jadi, siap. Relate banget sama yang si tokoh ini. Dan siapakah tokohnya? Nanti deh kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya aku mau kasih nilai dulu kali ya untuk sinopsisnya. Dari alur ceritanya menurut kamu ada berapa? Alur ceritanya bareng-bareng aja ya. 1, 2, 3, 7, 5. Oke. Hampir sama lah ya kita nilainya. Kamu kenapa 75 nih? 75 karena ya Indonesian people sometimes masih banyak bocor-bocor dan lain-lainnya. Iya benar juga sih. Kalau aku 7 juga karena bener tadi bocor, terus filmnya sebenarnya alurnya biasa aja sih, nggak yang kayak apa ya kita deg-degan dan lain-lain gitu, karena juga ini di sisi lain komedi gitu kan. Tapi secara entertain memang dapat juga sih. Dapat. Jadi sorry tapi yang apa sisi horor Indonesia ini tetap ada men. Apa juga tau? Apa tuh? Jump scare-nya. Oh iya benar. Cukup mengagetkan sih memang sih. Jadi kalau aku sebenarnya suka aja sih filmnya, karena untuk situasi tertentu film ini nyaman lah ditonton. Kayak situasi yang saat ini ya. Jadi pas kita nyantai, pas kita apapun itu cukup terhibur. Oke. Untuk tokohnya ini ada beberapa tokoh yang kita tahu yang main di film ini kebanyakan adalah anak-anak komika ya, teman-teman komika dari stand up comedy Indonesia ini keren banget. Dan tokoh utamanya sendiri juga diperankan oleh Ge Pamungkas. Ge Pamungkas ini sebagai tutur, dia menurut aku juga udah lumayan sih. Iya. Mukanya memang konyol sebenarnya ya. Kalau kita ngelihat si Ge Pamungkas ini memang sebagai komika dia juga punya muka yang sometimes agak lucu sih. Lucu. Mukanya lucu sih. Ya, jadi kalau misal ketemu di film ini dia juga harus effort juga untuk bisa memerankan sesuatu yang berbeda. Iya, gitu. Terus ada juga di situ ada Uus juga, terus ada Hipsi juga. Bener. Nah Hipsi ini juga lucu lagi nih. Dia kan meranin sebagai apa sih ibaratnya produser acara TV gitu, dan dia dengan gaya bahasanya yang lucu gitu, santai, tapi dia di sisi lain juga harus tegas gitu loh. Itu keren juga sih ya. Itu complicated banget sih buat Hipsi ya. Benar. Keren banget. Kalau penokohan menurut kamu nilainya berapa? Penokohan menurut aku nih, aku dulu 7 juga. Kalau aku 75 juga. 75 juga. Oke.
Kalau aku sih 7 karena ya porsinya sesuai sih menurut aku, sesuai itu dalam arti si G itu di sisi lain dia komika, terus di sisi lain di sini harus berperan sebagai orang yang cukup serius dan emosional gitu kan, emosional dalam arti rasa gitu. Terus si Uus juga walaupun cuma kelihatan sebentar gitu tapi dia juga sesuai sama porsinya sih. Jadi kayak masing-masing itu udah menguasai materinya sendiri-sendiri gitu. Jadi emang keren-keren banget ya. Oke. Next, kita bakal ngomongin tentang sutradara karena setiap film ya kan yang pasti ngedirect itu siapa. Iya, itu penting juga. Jadi sutradara di sini kayak ibarat nyawa jadi dari film itu sendiri sih kayak gitu. Kaptennya gitu. Dan sutradara dari film Pelukis Hantu ini adalah disutradarai oleh Mas Arie Kriting. Wow, keren ya. Keren juga sih dan gak nyangka sih ternyata Arie Kriting juga bisa jadi sutradara gitu. Benar, karena film Pelukis Hantu ini memang meski memang agak sedikit klasik ya, yang aku bilang itu kenapa sih kayak ya ternyata memang taste-nya juga klasik gitu kan. Tapi memang semuanya itu sesuai dengan porsinya menurut aku. Iya benar, kayak seimbang gitu loh. Jadi kayak tahu memposisikan kapan harus bercandanya, kapan harus seriusnya gitu, kapan harus horornya gitu sih. Itu yang paling penting. Tapi juga ada beberapa jump scare yang menurut aku ini penting apa? gak sih? Kayak gitu. Kayak yang hantu lagi minta surat, ya kan? Oh iya. Si ibu kuntinya, ya itu cari tahu lah. Itu dia lagi minta surat sama si Tutu. Iya itu agak absurd gitu ya. Ya, ini gitu kan, something yang ya gitulah. Ya ada yang seperti itu. Everything is okay sih menurut aku. Atau mungkin itu tuh bisa juga memang disengaja oleh sutradaranya sih, karena kan ini genrenya juga komedi gitu kan. Jadi biar dibikin aja absurd sekalian gitu. Jadi nggak yang serius-serius ke horor serem-serem banget. Bener gitu enggak. Sih. Nah, menurut kamu sutradaranya nilainya berapa? Sutradara nilainya 8. Oke. Sama. Keren. Arie Kriting keren. Kemudian kita beralih ke sinematografi. Jadi untuk sinematografinya sendiri di sini ada Robbie Herbie. Robbie Herbie ini adalah peraih Piala Citra untuk penghargaan sinematografer terbaik. Wow, keren. Terus penulis hantu juga. Dia adalah tergabung sebagai Lentera Merah. Oh, Lentera Merah dulu ada filmnya juga kalau nggak salah. Iya. Itu zaman aku SMP. Aku kapan ya? Berarti ya. Keren sih ya. Emang best banget. Karena juga kalau misalnya kita ngomongin tentang film itu, tentang Mas Robbie ini, karena dia relate dengan visual yang dia ambil. Efek visualnya tuh bagus banget. Oh iya. Ya kan? Bener. Apalagi yang pas si Tutur itu kayak ada di dimensi lain itu loh. Iya kan pas kerasukan gitu ada di dimensi lain. Jujur sih aku langsung keinget sama film apa namanya? Ini film horor luar apa namanya itu? Conjuring. Nah, The Conjuring. Aku langsung inget The Conjuring sih. Cuman ya ini juga nggak buruk-buruk banget gitu. Ini bagus juga. Iya. Kayak rapi aja pengambilan gambarnya gitu. Atau mungkin bisa jadi Conjuring adalah kiblat dari film ini juga sih ya kan. Jadi kan kayak efek-efeknya nggak tahu juga sih benar. Oke. Dan sinematografinya kita kasih nilai 75. Itu 8. Kayak aku 75. Buat Mas Robbie. Dan beralih ke setting acara. Kira-kira menurut kamu setting acaranya di mana? Yang pasti di perkotaan sih, kota besar. Kalau aku udah pasti sih informasinya sih aku dapat itu dari Jakarta. Iya. Karena dari si G Pamungkas saja juga dia bilang di Jakarta gitu aja sih. Di Jakarta dan beberapa desa terpencil yang di Jakarta sih. Dan sepertinya memang seperti kayak dirahasiakan gitu nggak sih tempatnya di mana karena benar, mungkin ini agak-agak sedikit misteri sih. Jadi dapat bocoran dari produser saya kan untuk konten ini. Jadi katanya si Michelle Judith ini dia tuh pernah melakukan kayak live streaming gitu. Dia cuma informasiin bahwa lokasinya memang ada di Jakarta gitu. Tapi dia nggak memberikan informasi lengkapnya di mana gitu. Iya. Dan ternyata memang pernah ada kejadian krunya itu ada banyak yang kerasukan. Iya gitu. Nah mungkin ini jadi salah satu kayak bentuk untuk apa ya, save the place gitu, maksudnya melindungi tempat yang mereka syuting gitu kan. But it's okay semuanya ya, semuanya keren banget, studionya juga lumayan. Iya. Waktu ada Uus sama Mbah Dukunnya itu paranormal itu juga bagus itu banget. Lucu banget sih. Jadi bener-bener kayak kita
nonton di stasiun TV sebelah itu loh. Jadi keinget tuh. Iya, dulu bener. bokap kalau misalnya di malam-malam tuh dia sukanya nonton itu. Jadi ketika film itu ada, aku langsung ini. Langsung inget gitu ya, langsung kayak narik Bener-bener, benang bener-bener, ke belakang gitu. Ya itulah, pasti kalian tahu juga ya. Untuk setting tempatnya, menurut kamu berapa nilainya? Aku 75 juga. 75, gue juga sama. Oke. 75. Oke, setelah ini, jadi setelah setting, kita akan bahas terus ada fakta-fakta dari film ini. Yes, Oke. fakta-fakta unik yang pertama adalah terkait dengan si Arie Kritingnya. Ini adalah debut pertama Mas Arie Kriting untuk jadi sutradara film horor. Iya. Dan ini juga cukup nggak bad banget sih menurutku sih, walaupun dia debut pertama itu, tapi filmnya ternyata juga sukses-sukses aja. Bener. Gitu. Selain ada Mas Arie Kriting, ternyata si Michelle Judith ini juga. Ini adalah debut pertamanya Michelle Judith untuk main film horor juga. Horor komedi ya. Horor komedi. Ya, tepatnya bener-bener. Ini juga debut pertamanya. Ih, keren banget. Oke, terus itu juga jadi ada kejadian-kejadian yang mistis gitu yang bahkan dialami sama Michelle Judith juga. Jadi saat ada beberapa kejadian-kejadian mistis gitu. Iya kayak namanya syuting film horor ya. Jadi kayak memang kesannya kan gitu ya. Jadi memang pasti ada lah kejadian-kejadian mistis seperti itu sih. Menurut aku. Wow, ini keren banget. Dan tentunya film ini bisa teman-teman tonton. Ini udah rilis sejak 16 Oktober 2020 di Disney dan juga Hotstar. Keren ya. Kemarin kita nonton di mana sih? Kita kemarin nonton di Disney. Mantap. Dan adegan terfavorit dari film ini yang paling gue suka. Iya, apa? Adalah ketika kita kayak perlu nggak sih misal yang disuka sama yang nggak disuka? Boleh deh. Boleh ya. Kalau dari yang disuka dulu. Yang paling suka adalah ketika Tutur tahu kalau dia ibunya, terus pas lagi pamitan si ibunya kayak gitu si ibu kun ini pergi. Oh iya. Sedikit menyentuh banget. Bener sih. Terus yang aku agak nggak suka ya sometimes Indonesian people right now banyak yang kasih jump scare yang nggak tepat. Oke. Gitu maksudnya. Ya ngaget aja efeknya gitu. Kayak apa sih old school banget ya gitu sih. Padahal kan harusnya film horor nggak harus melulu soal jump scare gitu. Jadi dari alurnya kalau misal bagus ya akan bagus juga. Benar. Oke sih kalau aku dari yang disuka dulu, aku sebenarnya setuju sih yang tadi Ibeng bilang kan, yang pas part sama ibunya itu sebagai ternyata si hantunya ini adalah ibunya, dan di situ kayak ada ikatan emosi yang sangat besar sih, dan si G Pamungkas juga berhasil memerankan itu gitu. Bener. Itu aku sampai jujur berkaca-kaca sih pas nonton scene itu. Karena itu sangat-sangat romance. Ya kan sigelmu tak tidak. Oh iya tuh ya, benar juga ya. Kalau enggak duetku hilang gitu. Itu aku setuju sih yang itu sih. Yang nggak suka apa? Kalau part yang nggak suka sih sebenarnya nggak ada ya. Semua part aku menikmati, cuman tapi ada beberapa pengambilan gambar itu yang memang kurang maksimal gitu. Kayak ada kamera yang nge-glitch gitu. Sebenarnya bukan nge-glitch sih, malah lebih parah lagi adalah goyang gitu kameranya gitu. Terutama itu sih pas yang paling kentara banget tuh yang pas di bagian akhir film itu loh. Pokoknya pas mau ending itu kayaknya pakai Jimmy Jeep gitu kan. Nah itu kan halus banget jalannya, tapi terus akhirnya kayak goyang gitu loh. Mungkin kesenggol kali ya atau apapun itu, aku nggak tahu sih. Ibu Kunti lagi lewat kali. Nah itu juga nggak tahu juga sih. Ternyata ada pengaruh mistis juga ya. Makanya udah semakin merinding ya. Ini syuting kita juga agak merinding sih hari ini. Kita agak merinding. Kalau misalnya penasaran dengan jumlah total nilainya, kita kasih tahu. Ini dia jumlah totalnya. Mas editor nanti silahkan diedit di sini ya. Dan kesimpulannya adalah film ini cocok banget untuk film hiburan juga di pandemi. Bisa kamu tonton di Disney ataupun juga Hotstar. Bener. Dan cocok juga untuk menghabiskan banyak waktu. Misal kalau buat yang di rumah slow nggak ngapa-ngapain, harus nonton film ini sih. Yes, benar banget. Dan sebelum kita pamitan seperti biasa, kita ingatkan untuk teman-teman, ayo dong kasih komentarnya di bawah. Kira-kira minggu depan kita bakal nge-review film apa lagi. Oke. Yes. Dan jangan lupa juga buat like, subscribe, dan komen YouTube channel kita biar kita tetap terus bersemangat dalam berkarya. Benar banget. Dan akhirnya saya Reza Radian. Saya Jojo Jojo. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.